Alhamdulillah saya sangat bersyukur sama Allah karena begitu dimudahkan untuk bisa masuk ke maktab, ke tempat lantai 1 ini, karena orang lain beberapa kali mencoba untuk masuk dengan mencoba-coba tanpa aplikasi, mereka begitu kesulitan. Tapi tadi saya tanpa diperiksa pun aplikasi saya bisa masuk. Saya sangat bersyukur, bahkan bisa sholat terlebih dulu di sini. Dengan jadwal saya sebetulnya harusnya kan jam 6, tapi saya sebelum subuh sudah bisa di sini dan sudah bisa sholat tahajud di sini. Alhamdulillah sekarang saya masih ada 2 putaran yang belum selesai untuk tawaf sunatnya. Kebetulan saya tidak melaksanakan umrohnya, tapi hanya melaksanakan tawaf sunatnya saya sekarang. Mangga silakan sambil saya berputar, Bapak Ibu yang hadir di sini, teman-teman dari Darut Travel, teman-teman pembimbing mungkin ada yang hadir di sini, silakan untuk ikut berdoa sambil berputar. Selama 2 putaran ini saya akan berputar sambil bertawaf sunat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah wala ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Silakan Bapak Ibu mungkin sambil memanjatkan doanya, meminta sama Allah bisa memudahkan untuk berangkat ke tanah suci Allah. Allah ya muslim ya muslim ya bisa ya ya muslim ya bisa. Kalau subuh, kebetulan sekarang jamaah umroh sudah mulai banyak, sehingga jumlahnya mulai banyak, terutama malam, menjelang pagi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا فتاح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد يا الله ذاك الأسماء ذاك الله يا الله limpahkan ampun keperluan Tuhan bersama Quran dan berikan bersama guru kami berikan kesehatan ya Allah ya Allah sahabat-sahabat sahabat-sahabat kami para mitra kami jamaah seluruh anak keturunannya berikan Allah yang soleh-soleh ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari segala jauhkan Allahumma inni a'udzubika min al-jahli wal jalali wa darki as-su'ali Allahumma inni اللهم نسألك علما نافعا وباركا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن منك يا الله يا رب ya Allah semoga dapat kita semakin banyak lagi jamaahnya ya Allah mudahkan seluruhnya juga mudahkan ya tarik kita syirik itu ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. في الدنيا حسنة وعذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين
saya selesai melaksanakan tawaf sunnah. Baik, saya akan tidak ke pinggir dulu. Ya. Ya. Saya mohon izin sebentar untuk salat sunat tawaf. Allah Allah liman hamid. Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. 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 Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Gimana teman-teman, masih dengeran suara saya? Halo? Masih, Pak. Halo? Masih, Pak. Oke. Masih bagus, Pak. Bagus, Pak. Siap. Baik. Suaranya TAI agak bergabung. Ya, alhamdulillah saya sudah selesai bahkan sholat tawaf sunnahnya, dan mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan atau ada yang mau sampaikan, bertanya tentang bagaimana proses daripada masuk ke Masjidil Haram ini. Assalamualaikum Bu Fatimah. Bu Ana Lahuri, apa kabar? Pak Abdul Hakim.
Assalamualaikum, hadir Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Haji. Alhamdulillah. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Semoga Pak Haji di Bu sana Sutia. sehat-sehat, Pak Haji. Alhamdulillah. Tipe Silakan apa Mbak Pak Ana Haji? sambil berdoa. Iya, sambil berdoa silakan. Saya di depan multazam ini. Mangga sambil berdoa. Bu Hajah Fatimah, mangga sambil berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan dikabul saya di depan multazam ini. Insya Allah. Silakan Bapak dan Ibu untuk berdoa. Saya kebetulan sedang di depan multazam. Langsung di depan multazam. Ya Allah. Mangga, silakan berdoa. Mangga, silakan. Nanti setelah Bapak Ibu puas untuk berdoa, sudah menyampaikan hajat-hajatnya, baru kita ngobrol tentang hal yang lainnya. Ya Allah. Allah. Allahumma Allahumma yassir lana umur dunya wal akhirah. Allahumma sahhil umurana. Kameranya mati Pak Haji, Mama. Ya. Kamera Pak Haji nggak ada. Oh, hilang. Maaf. اللهم نسألك الجنة ونعيمها ويقربنا إلى ونعوذ بك من يقربنا إلى اللهم اغفرنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب الرزق. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا حاذا وربنا وغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا عيبا ولا سقوما إلى سقيك ولا حاجات إلى سقيك وفي صدورنا من صالحك يا الله. ربنا لا تحرمنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Ya. Bapak Ibu, bagaimana? Ada mau bertanya tentang proses di Masjidil Haram ini? Jadi dari kemarin, dari sejak umroh pertama, saya begitu hadir di Kota Mekah. Kalau umroh pertama itu difasilitasi oleh muasasah. Jadi sekarang semua kegiatan pelaksanaan ibadah
umroh dalam arti ibadah di Masjidil Haram untuk yang menyangkut dengan umroh itu semuanya dilaksanakan oleh muasasah. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melaksanakan umroh kedua dengan menggunakan fasilitas itamarna atau tawakalna. Nah, jadi jatah umrohnya bisa 2 kali karena umroh pertama difasilitasi oleh muasasah, umroh keduanya menggunakan fasilitas kita. Kita sudah mengisi jadwal di Itamarna seperti pada hari ini saya sebetulnya jadwalnya adalah jadwal umroh kedua. Kalaupun misalnya tidak dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan sama sekali, berarti hari besoknya Bapak Ibu sudah tidak bisa akan daftar lagi untuk di Itamarnanya. Baru 30 hari kemudian bisa mendaftarkan kembali untuk umroh lagi. Karena umroh tersebut hanya 1 kali di dalam itamarna atau tawakalna untuk bisa didaftarkan. Jadi kalau begitu hari ini jam 6 saya tidak hadir di sini, langsung daftarnya hilang. Seolah-olah udah selesai gitu. Jadi dan ketika akan mendaftar lagi tidak bisa. Nah, tapi kalau untuk melakukan tawaf sunat di lantai 1 dengan hanya masuk dalam masjid, tidak masuk di lantai di mataf maksudnya, itu bebas. Kita bisa dengan mudah masuk, apalagi kalau menunjukkan gelang seperti ini. Nah, ini petugas langsung begitu dikasih gelang kayak gini, masuk. Dan alhamdulillahnya saya dapat kabar sekarang di Indonesia booster sudah mulai masuk ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya lihat sekarang seluruh vaksin harus di booster semua ya. Jadi, baik yang 4 sekawan juga harus tetap di booster dengan partnernya dengan apa bagusnya Sinovac juga di booster. Nah sehingga booster ini untuk memudahkan ketika nanti mengisi arrival card, sebagai arrival card ini menjadi kunci untuk bisa terbang. Ini menjadi persyaratan penting untuk airline. Jadi bagi Sinovac yang belum 3 dosis, nah pada saat mengisi arrival card-nya harus diisi 3 dosis, jangan diisi 2 dosis. Ya, nanti kalau 2 dosis nanti nggak bisa terbang. Jadi harus diisi 3 dosis. Lanjut lagi, di sini tetap pada pelaksanaannya masuk ke Masjidil Haram ini tidak menakutkan yang dibayangkan atau yang diberitakan. Jadi semuanya mudah sekali. Tidak ada kesulitan sama sekali untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Hanya tetap aturannya kita harus pegang. Aturannya tetap kita harus ikuti dulu. Soal nanti aplikasi dan lain sebagainya itu diperiksa, kita sudah siap. Nah, banyak yang bermasalah adalah ketika orang mencoba-coba tanpa aplikasi atau misalnya aplikasinya belum memenuhi syarat, dia coba-coba masuk dan ketika disampel diperiksa, nah dia tidak bisa masuk. Tapi kalau saya alhamdulillah beberapa kali masuk ke masjid Zuhur Isya Maghrib tanpa diperiksa, alhamdulillah lewat-lewat aja gitu. Jadi jangan khawatir kepada para jamaah, kepada para mitra nanti menyampaikan kepada calon jamaahnya, tidak ada kesulitan apapun. Yang penting
secara dokumennya lengkap. Kita lengkapi semua insya Allah. Nanti semuanya silakan untuk dikonsultasikan dengan Dago Travel ya. Tidak ada kesulitan apapun. Nikmat ibadah pada musim pandemik ini malah menurut saya nikmat banget. Seperti ini bisa berjalan-jalan dengan tanpa harus disenggol kiri kanan, bisa mendekati ke wilayah Ka'bah dengan dekat meskipun tidak bisa menyentuh, tapi saya tenang banget gitu bicara kayak begini. Nggak ada yang nyenggol-nyenggol gitu ya. Sholatnya juga nyaman gitu. Di Raudhah pun sama, meskipun hanya waktu diberikan 10 menit, tapi kita menjadi nyaman karena tidak didorong-dorong, tidak diburu-buru. Kita memang memanfaatkan waktu 10 menit untuk melaksanakan sholat di Raudhah, lalu bisa bersolawat sambil berziarah ke depan makamnya Rasulullah. Jadi tidak, malah lebih nikmat kalau menurut saya ibadah pada saat new normal ini. Insya Allah. Nah, nggak disampaikan kepada para calon jamaahnya, jangan ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Kalau ada aturan di Indonesia karantina 7 hari, 5 hari, dan itu berubah-berubah terus. Tapi insya Allah semuanya, kalau semuanya menjadi rezeki kita, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kehadiran ke tanah suci ini atau ke Mekah dan Madinah ini tidak bisa ditentukan dengan uang juga. Kalau Allah tidak mengundang Bapak Ibu hadir ke tanah suci, Allah tidak ridho, tidak akan bisa hadir di sini. Banyak orang yang punya uang banyak, tapi tidak bisa hadir ke sini. Gitu ya. Dan yang penting, pasang niat yang baik ketika akan berangkat ke tanah suci. Jangan mempunyai niat yang lain-lain. Emang harus ikhlas dan betul-betul ingin berziarah ke tanah suci ini. Sehingga semuanya proses perjalanannya dimudahkan. Saya kemarin waktu mau keberangkatan merasa minder karena saya vaksinnya Sinovac. Tapi Allah semua menunjukkan kebesarannya. Begitu di bandara, tadinya saya kemungkinan tidak bisa jadi berangkat karena hanya vaksin Sinovac. Tapi justru di saat orang lain sedang sibuk menguruskan arrival card yang salah dan itu dan ini, saya tiba-tiba ada yang mengirimkan foto arrival card saya yang sudah diperbaiki 3 dosis, dan saya langsung dipanggil oleh petugas airline dan langsung tiket saya dicetakin. Saya tanpa harus antri apa-apa, tidak repot apa-apa. Subhanallah, saya sampai sedih banget waktu itu, terharu banget. Maha besar Allah. Sampai rombongan saya bingung, kok Pak Unang bisa gampangnya ya masuknya gitu. Sampai barusan aja masuk ke sini kayaknya lebih bermudah sama Allah. Tidak disulitkan gitu. Insya Allah. Saya doakan semuanya untuk Bapak Ibu semua diberikan kemudahan untuk bisa memberangkatkan jamaahnya, juga keluarga-keluarganya Bapak Ibu semua. Insya Allah ya, semua bisa hadir di sini. Lalu untuk proses sa'i, sekarang disampaikan juga nanti kepada para jamaah. Saya kemarin kondisi rada no-drop. Saya kemarin di umroh pertama, hanya bisa tawafnya saja berjalan. Tapi untuk sa'inya saya naik kereta. Tapi saya tidak didorong, saya naik motor skuter. Bayarnya 57 real. Kenapa saya naik skuter? Karena saya sering merasakan kalau sudah sa'i itu kakinya sangat kemang banget ya, capek banget gitu. Sehingga saya memutuskan, ada beberapa jamaah juga, ibu-ibu terutama,
yang berbadan-badan besar langsung menyatakan saya mau naik skuter aja. Alhamdulillah, KI saya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini juga bisa sebagai informasi, nanti fotonya atau videonya saya kirimkan. Saya sudah kirimkan kemarin ke teman-teman di Daku Travel. Nanti bisa di-share kepada para mitra, sehingga bisa menyampaikan dokumentasi di Mekah dalam pelaksanaan ibadah syai'nya dan tawafnya dan lain sebagainya. Sehingga jamaah tidak usah khawatir, tidak dan lain sebagainya. Insya Allah semua fasilitas di sini lebih baik. Aturannya juga lebih baik. Masuk ke dalam Masjidil Haramnya lebih tertib. Sehingga lebih nyaman lah semuanya. Tidak ada yang menakutkan di sini semuanya, insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Halo. Mari silakan Bapak Ibu semua jemaah calon tamu Allah. Ada yang kurang jelas dari pemaparan Pak Haji Una, persilakan. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya, saya akan akhiri putaran di dalam matas ini. Saya akan mencoba keluar dari arena lantai bawah ini. Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Assalamualaikum Pak Haji. Semoga Pak Haji dimudahkan segalanya di sana ya. Amin. Amin, Pak Abdul Hakim. Silakan Pak Abdul Hakim, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau masuk ke haramnya itu pakai itu ya Pak Haji ya, pakai apa namanya? Aplikasi. Aplikasi, ya. Ya, jadi ketika akan masuk ke Masjidil Haram ini ada dua pintu. Maksudnya ada dua pintu tuh ada dua yang mengkondisikan. Satu, kalau kita pakai baju biasa, si askar atau petugas itu akan mengarahkan ke tempat sholat biasa. Oh, tapi gitu. kalau kita dari jauh dia sudah melihat bahwa kita pakai kain ihram, itu akan diarahkan ke tempat masuknya umroh gitu. Ke haram ya. Jadi dia iya betul. Maksudnya dua-duanya ke haram, hanya yang satu diarahkan masuk ke pintu yang untuk sholat saja, tapi yang satu dimasukkan ke arah tempat mau umroh gitu. Nanti pada saat, hanya ketika akan menggunakan kain ihram ini, ketika akan masuk ke umroh, aplikasinya yang diperiksa. Tapi kalau ke tempat sholat biasanya nggak diperiksa. Nah, lebih banyak tidak diperiksa lah gitu. Seperti itu Pak Hakim. Pakai kain ihramnya berarti kita waktu umrohnya ya Pak Haji, menunaikan umrohnya itu. Waktu menunaikan umroh dan umroh kedua ya, umroh pertama dan umroh kedua menggunakan kain ihram. Iya. Oh gitu ya Pak Haji ya. Betul. Oke, terima kasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Ya Pak Haji, waalaikumsalam. Bu Haji Fatimah. Pak Haji. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Sehat-sehat Bu ya. Haji. Alhamdulillah. Pak Mangga Bu Haji. Mau nanya. Kita umrahnya tetap berlaku 2 kali ya Pak Haji ya? Kita bisa memanfaatkan 2 kali, fasilitas 2 kali Bu Haji. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pertama, pada saat umroh pertama difasilitasi dibimbing oleh muasasah. Oh ya. Umroh pertama. Lalu umroh keduanya kapan? Kita menggunakan aplikasi kita. Nah, jadi kita kepada pembimbing kita bisa mengimbau, Ustadz, saya mau umroh lagi, yuk kita umroh kedua misalnya kata Ustadznya. Mau tanggal berapa? Semua mendaftarkan di tanggal yang sama, jam yang sama. Sehingga kita bisa berangkat umroh bersama-sama. Bersama-sama ya. Itu. Oke. Terus untuk tawaf sunahnya nggak bisa ya Pak Ustadz ya? Kalau tawaf sunat bisa juga.
hanya sementara ini tawaf sunat hanya diberikan kesempatannya di lantai 1, Bu Haji. Oh, Nah, di atas ya. ketika diberikan di lantai 1, sebetulnya tidak harus mendaftarkan diri pun, itu bisa dilakukan. Kalian, kita sholat 5 waktu, tetap bisa melaksanakan tawaf sunat. Gitu. Untuk masuk ke masjidnya, apakah ada peraturan khusus atau bebas kita seperti biasa sholat 5 waktu? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa masuk ke Masjidil Haram ini sekarang tidak ada kesulitan. Mau 5 waktu, mau kapanpun gitu ya. Karena kita pasti jamaah umroh ini dibekali dengan gelang, Bu Haji. Dibekali dengan gelang. Setelah itu kita juga dibekali dengan aplikasi Tawakalna, dengan Itamarna. Jadi kita lengkap. Jadi kita seperti yang saya bilang, kita siapkan semua dokumen yang ada. Nah, nanti soal itu diperiksa atau tidak, itu menjadi hanya persiapan kita saja. Nah, yang saya alami adalah saya tidak pernah diperiksa apa-apa. Jadi saya masuk aja, keluar masuk biasa-biasa aja. Tidak ada yang kesulitan, Bu Haji. Alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah. Hanya biasa memang kalau orang Arab kadang-kadang anggot-anggotan ya. Kalau dia lagi pengen sampling meriksa, ya meriksa. Kalau enggak, ya enggak, gitu kan. Seperti itu. Insya Allah. Ya. Tidak ada kesulitan, Bu Haji, mudah banget. Makanya saya lebih nikmat pada saat ini ibadahnya daripada kemarin-kemarin. Karena cuma waktunya lebih panjang ya, Pak Haji ya. Saat ini karena musim dingin, jadi malamnya panjang banget. Gitu. Nah, kalau panas kan, musim panas kan agak ini. Makanya tadi saya bilang, saya tidak mungkin bisa mendokumentasikan kayak gini dengan tenang berputar gitu kan. Tanpa ada senggolan apa-apa gitu. Karena ini tertib banget gitu loh. Jamaahnya tertib banget gitu. Ini lihat ibu-ibu pada duduk-duduk di sini. Berdoa tenang aja dia. Subhanallah. Ya Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji sehat terus. Amin, Bu Haji. Titip doa ya Pak Haji. Ya, nanti dokumen-dokumennya bisa diminta buat teman-teman di travel nanti untuk supaya videonya bisa di-share kepada para calon jamaahnya bahwa tidak ada kekhawatiran di sini, tidak ada kekhawatiran apapun. Di Madinah juga sama. Nikmat banget semua ibadahnya. Cuma makan waktu karantina aja agak lama ya Pak Haji ya. Itu sih yang membuat kadang-kadang jamaah untuk khawatir. Tapi sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu karantina tersebut, justru menjadi nilai lebih. Kemarin saya justru mendapatkan ide dari Ustadz Yusuf Mansur, umroh karantina ini dimanfaatkan menjadi umroh menghafal Al-Quran. Misalnya menghafal 4 surat, misalnya kayak gitu. Ini menjadi manfaat malah. Karena kegiatan kita di dalam kamar bisa fokus menghafal Quran, bisa fokus ibadah sebetulnya. Jadi tergantung kita ya mindsetnya karantina ini mau digunakan sebagai apa gitu. Tapi kalau digunakan sebagai nilai ibadah, insya Allah menjadi tidak percuma. Seperti itu. Ya, siap Pak Haji. Terima kasih informasinya Pak Haji. Sehat-sehat ya Pak Haji. Ya. Sampai kembali ke Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haji Fatimah. Ya, sama-sama. Untuk yang lain, mangga kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Haji. Mohon izin tanya. Ya Mbak Ana. Pak Haji, itu yang dimaksud aplikasi itu bagaimana ya caranya? Saya masih kurang paham. Mohon penjelasannya Pak Haji. Terima kasih. Aplikasi Tawakalna dan aplikasi Itamarna itu bisa di-download di Play Store. Ya, siap. Bisa di-download. Ya, nanti kalau Mbak Ana sekarang sedang pegang handphone, masuk ke Play Store, itu nanti cari Tawakalna dengan Itamarna. Siap. Bisa di-download. Nah, itu bisa dilihat bagaimana. Tapi nanti secara step-nya nanti dari teman-teman Daku Travel nanti akan membuat panduan cara mendownload. Putus-putus Pak Haji. Nanti teman-teman dari Daku Travel
memberikan step-step cara mendownload Tawakalna dan Itamarna, serta gambarnya bagaimana nanti tampilannya dan semuanya nanti disampaikan. Kita buatkan panduannya dulu ya. Kita nanti biar kita sampaikan kepada para mitra untuk bisa disampaikan kepada para jamaahnya. Gitu Mbak Ana. Siap, Pak Haji, siap. Ada yang lain lagi? Ya. Mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan pamit. Karena pada hari ini ada jadwal ziarah dalam kota Mekah. Nah ini pun informasi juga ya, bahwa ada ziarah dalam kota Mekah juga ada. Jadi kemarin juga di Madinah juga ada. Ustaz Saiful kemarin sempat bertanya bagaimana apakah ada ziarah. Memang masih tentatif ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh. Nah, jadi insya Allah semuanya normal, semuanya baik-baik saja. Nikmat pokoknya yang pasti. Oh iya, Ibadah Pak Haji izin pada tanya saat lagi itu. boleh? Siap Bang. Untuk usianya maksimal atau bagaimana Pak Haji? Maksimal, kalau untuk umur maksimal 12 sampai maksimal. Sampai usia berapa? 60. Bebas sampai ke atas. Oh, Dan 60 lebih sudah boleh khawatir, Pak Haji? Sudah. Alhamdulillah. Nah, jangan khawatir yang naik kursi roda bisa masuk ke dalam seperti ini. Bisa masuk ke dalam seperti ini malah kalau naik kursi roda. Ya. Iya. Oh iya. Jadi untuk disampaikan ya, juga Pak kepada Haji, para. Kenapa? kursi roda disediakan ya? Iya disediakan. Di sini banyak. Jadi disediakan ini kursi roda tuh lihat. Siap. Jadi insya Allah nggak usah khawatir. Yang justru yang kursi roda beruntung bisa masuk mendekati ya, bisa mendekati gitu ke ini. Dengan tenangnya tuh, tanpa ada senggolan apa-apa dan dia tidak mengganggu kita jadinya kan. Luar biasa, nikmat banget. Amin. Untuk pesawatnya Garuda saja atau memang pakai Saudi seperti yang sebelumnya Pak Haji? Sepertinya kalau kita tetap ya menggunakannya Garuda sama Saudi. Tapi kalau saya kebetulan kemarin naik Etihad. Transit di Abu Dhabi dulu. Tapi untuk jamaah yang berangkatan selanjutnya ada transit kah atau langsung Pak Haji? Kebetulan kita kayaknya direct semua. Oh gitu. Ya. Dan insya Allah sih landing Madinah semua ya. Alhamdulillah. Ya siap Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji penjelasannya. Sehat-sehat ya Pak Haji ya, titip-titip doa. Amin. Iya Mbak Ana. Mangga yang lain. Baik, Bapak Ibu semuanya silakan. Mangga, siapa yang mau bertanya ini? Waalaikumsalam. Oh, mohon Ya, bertanya Bu Pak Daryati. Haji. Oh, Ibu Daryati. Oh. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Mari silakan sama Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Daryati. Berarti ini ya Pak Haji udah rombongan bersama Daku Travel ke Mekah semuanya. Saya kebetulan berangkat ke sini bersama para pimpinan travel dari seluruh Indonesia. Mereka sama-sama survei, pengen mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah umroh pada saat ini. Jadi memang alhamdulillah bisa hadir ke sini pada saat ini. Jadi tidak hanya mendengar berita-berita yang di luar atau di media seperti apa, dan saya sudah melihat kenyataannya, saya sudah merasakan semuanya. Justru banyak berita-berita yang kadang-kadang tidak pas ya kalau menurut saya. Jadi saya justru di sini pelaksanaannya mudah semua gitu. Tidak ada yang menakutkan gitu ya. Gitu Bu Daryati. Oh ya, alhamdulillah Pak Haji. Mudah-mudahan minta doanya Pak Haji bisa dipanggil lagi ke Baitullah. Amin, insya Allah Bu Daryati. Allah limpahkan rezekinya. Amin. Oke, matur suwun. Terima kasih banyak Pak Haji. Itu saja. Kami Bu Daryati. Ya.
Mangga, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau memang cukup penjelasan dari Pak Haji Unang, mungkin acara Zoom hari ini kita cukupkan dulu. Mohon maaf Pak Haji, nanti pada saat tur, apakah akan ada live lagi? Kebetulan saya nggak ikut tur, Siapa ya Pak Haji? saya tidak ikut tur karena saya ada jadwal Zoom lain, ada meeting lain, jadi saya tidak ikut tur dalam kota. Pak Haji, izin boleh tanya satu lagi? Maaf. Iya, boleh, Mbak. Maaf, kan tadi Pak Haji mengatakan ini untuk umur berapa aja sudah dibolehkan ya. Nah, kalau ada yang penyakit, 12 tahun ke atas. Iya. Kalau misalnya ada yang penyakit penyertanya bagaimana Pak Haji? Si jamaah diizinkan tidak? Sebetulnya diizinkan, tapi diharapkan untuk didampingi ya, didampingi oleh ada pendampingnya, gitu ya, ada pendampingnya. Siap. Dan kalau ada kebutuhan yang lain, harap ada surat rekomendasi dari dokter ya. Ada kan kalau ada jamaah yang harus cuci darah dan lain sebagainya, itu harap membawa surat ini dari dokter. Oh, baik, siap. Ya, siap Pak Haji. Terima kasih informasinya Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, baik. Ya, TAI, mungkin saya sekalian keluar dari arena Ka'bah ini. Jadi saya tidak ikut untuk tidak ikut tur dalam kota karena saya ada acara lain, Pak. Terima kasih Pak Junang, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada calon-calon jamaah Daku Travel yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan kita kebaik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Enggak, Pak Haji, atau nun. Kenapa?